Pemilu telah membuka pertemuan kita dalam Perempuan dan Pemilu pagi ini yang kebetulan sekali bertepatan dengan hari H pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua. Dan saya Feni Rose akan mengajak Anda semua yang mungkin tengah berada di rumah setelah melakukan proses pemungutan suara untuk bergabung bersama Perempuan dan Pemilu dalam topik bahasan yang menarik adalah siap menang dan siap kalah. Kita semua tahu bahwa kemenangan dan kekalahan menjadi warna khas dalam sebuah proses demokratisasi. Dan enaknya kesiapan untuk merayakan kemenangan sekaligus kekalahan menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan bukan saja oleh kedua kandidat capres dan cawapres sendiri, tetapi juga oleh para pemilih. Dan untuk membahas masalah siap menang dan siap kalah, saya sudah kedatangan 3 orang tamu. Mereka adalah Mas Imam Prasojo selaku sosiolog, selain itu juga ada Mbak Irma Huta Barat sebagai salah satu tim sukses Capres dan Cawapres Megawati dan Bapak Hasim, serta Bang Sahar El Hasan sebagai salah satu anggota tim sukses Capres dan Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Nah, seperti apa perbincangan kita nanti? Temui kami setelah jeda berikut ini, tetaplah di Election Channel Metro TV. Mitra perempuan, menyikapi sebuah kekalahan tentu tak semudah untuk menyikapi atau merayakan pesta kemenangan. Dan harus diakui hal seperti ini masih mewarnai perjalanan proses demokrasi di negeri ini. Tengok saja selepas pemilu 1999 lalu, di mana begitu banyak partai yang tidak siap untuk bahkan ada yang hasil pemilu. Nah, lantas bagaimana dengan pemilu kali ini? Sudah adakah kualitas sikap demokratis masyarakat kita? Untuk itu, kita akan berbincang-bincang dengan Mas Imam Prasojo. Selamat pagi, Mas Imam. Pagi. Nah, ini tadi kita sudah baru saja dan sebagai presiden putaran kedua. Nah, tapi ini kan banyak harap-harap cemas nih di hati masyarakat. Ini kira-kira bakal berlangsung aman nggak sih? Nanti pihak-pihak yang kalah ini siap menerima kekalahan nggak sih? Ini kalau lihat dari 2 kandidat ini bagaimana? Kalau ngelihat dari saat dilakukannya perhitungan suara di TPS ya. Kemudian misalnya nanti Mega, Ya. SBY gitu kan, semuanya menyambut dengan baik dan hampir tidak ada itu terjadi ketegangan. Gitu. Jadi itu tingkat masyarakat Dan ya, umum ya? yang betul-betul masyarakat Ya. gitu. Lah, yang mungkin terjadi ketegangan adalah justru di tingkat elit yang memang mungkin mereka sudah menginvestasikan uang yang begitu besar, tenaga yang begitu besar gitu. Nah, itu seringkali memang ketegangan bisa berlebih gitu karena tentu harapannya juga berlebih. Nah, tapi sebetulnya kalah itu mereka juga siap. Tapi yang belum tentu siap kalau dicurangi tadi. Karena kalau seandainya proses ini kemudian ditemukan kecurangan-kecurangan yang signifikan, yang masif sifatnya besar. Nah, itulah yang bisa menjadi pemicu. Nah, tapi harapannya ya saya tidak memprediksi bahwa ini semua akan mulus semuanya. Pasti ada kecurangan-kecurangan. Tetap ada ya kecurangan? Tetap ada lah. Cuma harapan kita tidak signifikan sehingga yang kalah pun itu bisa maklum. Bisa tidak segeram seperti itu. Tapi kalau seandainya kecurangan-kecurangan itu terjadi di mana-mana merata dan signifikan. Dan jumlahnya kalau dikumpulkan itu ternyata mempengaruhi hasil secara besar-besaran gitu. Nah, itu bisa menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu kita berharap betul dari awal prosesnya ya sampai kelengkapan peralatannya supaya jangan sampai
menimbulkan interpretasi-interpretasi yang abu-abu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah proses perhitungan suara ini. Kalau sampai ada ya secara sistematis aparat atau petugas-petugas itu melakukan kecurangan di dalam proses perhitungan suara ini dan itu terus kemudian tertangkap orang itu dan dibiarkan, nah itu akan bisa memicu. Nah, oleh karena itu saya kira harus betul-betul proses ini bersih dari jadi meskipun nanti ada ditemukan kecurangan itu memang harus langsung diproses, tidak boleh dibiarkan ya untuk supaya menjamin juga apa istilahnya kepastian di dua kandidat. Dan tapi karena perhitungan suara masih berlangsung ya, itu harus dikawal. Jangan sampai petualang-petualang hitam ya, saya katakan hitam gitu. Karena ini adalah orang yang bisa menodai kita semua dan itu kalau seandainya dia melakukan secara sistematis ya, terus kemudian menimbulkan kerusuhan, sebenarnya secara tidak langsung orang-orang seperti inilah yang melakukan pembunuhan. Oleh karena itu mari kita jaga jangan sampai hal itu terjadi dan kita lapang dada apapun hasilnya dan proses yang adil, yang jujur itu harus dikawal oleh masyarakat. Jadi ini letaknya kembali kepada masalah apakah siap dicurangi atau tidak, itu adalah kembali kepada masalah prosesnya seperti apa. Betul. Nah, lalu bagaimana kalau dari Mas melihat proses yang sudah disiapkan oleh KPU, apakah ini dan semuanya dan segala macam pelajaran yang sudah dilalui dari sejak putaran pertama pemilihan presiden dan juga pemilu legislatif, ini apakah sudah ada kemajuan di sini, apakah sudah mulai lebih baik daripada yang sebelumnya? Nah, harapannya dari belajar kemarin, misalnya dari bentuk atau surat suaranya ya, yang kemarin menimbulkan kontroversi karena banyaknya kemudian ada yang harus ulang yang menjadi tidak sah. Sekarang saya yakin sudah diperbaiki dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi kekeliruan-kekeliruan lagi seperti itu. Terus kemudian tinta suara, tintanya. Tinta tangan ya. Nah itu juga mudah-mudahan betul-betul yang berkualitas sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan karena kalau seandainya tinta tidak bekerja secara efektif, orang bisa curiga jangan-jangan bisa memilih ulang lagi. Jadi ini perangkat-perangkat dasar yang menjadi faktor struktural yang kalau ini keliru bisa menimbulkan konflik gitu. Nah, harapannya dalam pemilu sekarang ini ya itu baik, sudah bisa diperbaiki. Nah, tinggal masalah bagaimana proses berikutnya yaitu pencatatan. Pencatatan dulu dihitung, penghitungan. Dihitungnya betul-betul akurat. Nah, pada saat dihitung akurat, dicatatnya akurat. Jangan sampai misalnya TPS ada kandidat tertentu mendapatkan katakan 60 suara, tapi nolnya ketinggalan gitu. Wah, 01 saja berpengaruh banyak tuh ya. Betul, karena kalau hal-hal seperti itu terjadi ya dan kemudian tidak bisa dikoreksi misalnya, itu bibit-bibit terjadinya kecurigaan konflik. Dan kemudian orang mulai berkasak-kusuk dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak sengaja katakan ya. Jadi akurasi menjadi penting. Nah, apalagi kalau seandainya disengaja. Ya, mudah-mudahan sih kita mengharapkan tidak ada yang sengaja untuk mencurangi itu ya Mas Imam ya. Kita akan melanjutkan perbincangan dan kita akan berbincang-bincang dengan dua orang tim sukses dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Perempuan dan Pemilu. Siap menang dan siap kalah, itulah topik kita pada pagi hari ini dan sudah hadir dua orang tamu lagi. Yang pertama adalah Mbak Irma Huta Barat, salah seorang anggota tim sukses calon presiden Megawati dan Hasyim Muzadi, dan satu lagi adalah Bapak Sahar El Hasan. Beliau adalah salah seorang anggota tim sukses calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Selamat pagi Mbak Irma. Pagi Feni, apa kabar? Selamat pagi. Dan masih ada Mas Imam Prasojo di sini. Ya, belum diusir. Kita akan berbincang-bincang, ini pasti seru. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita akan dengarkan dulu bagaimana pendapat mitra perempuan mengenai harapan mereka tentang siap menang dan siap kalah berikut ini. Dalam perhelatan sebuah pesta demokrasi, pasti ada yang namanya pemenang dan ada pula pecundang. Karenanya, siapapun yang terlibat di dalamnya, entah itu para kandidat terpilih maupun para konstituen, selayaknya tak cukup bersiap merayakan euforia kemenangan. Tapi,
juga belajar berbesar hati menghadapi kekalahan. Mega. Saya sebenarnya lagi coba menaruh kepercayaan kepada SBY. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya milih Mbak Megawati. Saya ingin nantang dia apa benar semua, karena untuk menentang Mbak Mega juga, ya saya pikir dia perlu kekuatan yang lebih dari itu, karena selama ini saya lihat Ibu Mega sudah cukup baik, tapi kalau dia ada lebih lagi, ayo kita lihat. Megawati adalah pemimpin yang bisa kita andalkan gitu untuk masa depan. Saya memilih Mega karena masa yang dimiliki oleh Mega untuk menjalankan pemerintahan, untuk melakukan semua program-programnya itu belum cukup. Bayangkan dalam waktu 3 tahun kita harus merubah banyak sekali sisi-sisi perbaikan-perbaikan di dalam negara ini yang sebenarnya kondisinya udah sangat-sangat bisa dibilang bobrok ya. Dengan tekad beliau kelihatan bahwa dia akan melakukan suatu perubahan. Bukan berarti dari Ibu Mega itu tidak melakukan sesuatu. Dia sudah punya prestasi, tapi tentunya bahwa dengan periode tertentu kita mengharapkan yang lebih lagi kan tentunya. Tentunya improve dari program-program yang dia miliki, yang dia sudah beberkan pada saat 3 tahun yang lalu, yang dimana pada saat pemerintahan dia kemarin banyak sekali interupsi-interupsi dari pihak-pihak yang tidak menyukai dia. Dan buat saya satu hal lagi, kalaupun kita punya pemimpin baru, berarti kita akan memulai sesuatu dari nol lagi. Sementara saat ini buat saya, kita sudah ada kurang lebih di setengah perjalanan atau sepertiga perjalanan. Sementara kalau misalnya kita akan memulai dari nol lagi, perubahan yang mungkin kita harapkan akan drastis itu pasti akan menimbulkan goncangan-goncangan lagi. Nah, goncangan-goncangan itu apa akan bisa membuat kita maju? Untuk yang sekarang ini saya perlu banget adalah bidang pendidikan dan terorisme. Saya rasa itu yang sangat-sangat mengancam. Andai kata SBY misalkan tidak terpilih menjadi presiden, ya kita harus terima. Artinya legowo dalam artian kita dukung dengan pemerintah yang menang. Taruhlah Ibu Mega tadi. Karena kemenangan ini adalah kemenangan bangsa Indonesia. Untuk Ibu Mega mungkin saya berharap bisa menang, dan untuk kekalahan mungkin saya terima dengan lapang dada. Misalnya Ibu Mega yang menang, ya saya tetap percaya dan optimis dia akan juga, pasti suaranya tujuannya akan sama juga sih sebenarnya. Untuk menyikapi hal tersebut ya, mau tidak mau kita menerimanya kan. Dan ya kita akan mencoba melihat program-program visi-visinya yang akan diberikan oleh pemimpin kita yang baru. Dan tentunya saya akan mendukung. Karena gimana pun juga ya, kita ingin mencari sesuatu yang lebih baik. Iya, itu tadi bagaimana pendapat para mitra perempuan, dan tampaknya mereka sudah cukup bijaksana ya Mas Imam ya. Sangat bijaksana, dan itu suara rakyat memang rata-rata begitu. Nah, kalau Mas Imam mengatakan bahwa kalau rakyat sih rata-rata memang semuanya sudah cukup bijaksana untuk bisa menerima kekalahan dan kemenangan. Cuman yang masalahnya adalah di elitnya ya, terutama Sebagian kecil elit yang pengaruhnya bisa besar. Oh, ini sekarang kita ada 2 anggota tim sukses ini. Kita mau tanya dulu nih, Mbak Irma, kalau dari penuturan Mas Imam, setuju nggak bahwa memang yang lebih berat untuk menerima kekalahan ini justru di lingkup yang banyak bekerja keras dan mengeluarkan sebetulnya banyak sekali tidak, karena ini kan politik ya. Yeah. Jadi kalau kalah dalam perang itu adalah mati. Kalau kalah dalam politik itu bisa kalah 5 kali lalu nanti bisa menang lagi. Jadi tidak ada yang mati. Jadi bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari politik. Dan saya ingin kasih tahu ke Feni bahwa sebetulnya contoh berdemokrasi itu yang selalu gampang diucapkan tetapi sulit dilakukan sudah kita lihat di figur Megawati, karena ketika partainya kalah waktu dia berkuasa, tidak ada keributan, tidak ada darah, dan ini pemilu yang paling aman yang lalu. Jadi saya yakin bahwa menang atau kalah tetap dijamin ini akan setidaknya berlangsung dari dengan koalisi damai. Kebangsaan tidak akan ada keributan ataupun kerusuhan. Baik, kalau Pak Sahar bagaimana? Ya, bagi kami dari tim SBY dan Yusuf Kala, kami memang sangat siap untuk meraih kemenangan. Karena memang banyak hal yang sudah dilakukan. Sangat siap untuk meraih kemenangan. Meraih Kalau kekalahannya kemenangan. bagaimana, Pak? Ya, kalau kami kalah, itu kita terima sebab kalah dan menang itu merupakan
fungsi dari ikhtiar. Kalau memang mungkin ikhtiar kami belum optimal, boleh jadi juga kami mengalami kekalahan. Jadi sudah Dan siap kalau ya menerima kekalahan ya? Siap kalah, tapi tentu saja ada syarat. Yaitu? Karena memang peraturan perundang-undang kita juga mengisyaratkan demikian. Peraturan perundang-undang kita itu kan mengatur bahwa pemilu itu dengan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Jadi syaratnya bahwa ini juga berlangsung dengan jujur dan tidak ada kecurangan-kecurangan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini masalah kecurangan tadi ya Mas Imam ya, bahwa itulah nanti yang akan menjadi faktor penentu apakah ini bisa berjalan dengan bersih walaupun kecurangan itu kecil apapun kemungkinannya tetap ada. Tapi kita harus break sejenak, kita akan kembali lagi di Perempuan dan Pemilu setelah yang berikut ini. Capres menjelang pemilu presiden putaran kedua. Sepak terjang para agar para capres layak. Merekalah yang juga membangun kembali citra positif kedua rakyat. Dukungan berbagai elemen masyarakat. Merancang iklan kampanye membangun situs resmi menjadi bukti lain kerja keras. Semua itu tentu bukan jika sebuah tim sukses datang dari berbagai kalangan edukasi yang mampu menyumbangkan buah kreatif. Tentu saja tak terhitung kerja yang telah dilakukan oleh sebuah kelompok berjuluk tim ini dan kerja keras presiden terpilih adalah calon yang mereka perjuangkan. Baik, Mitra Perempuan, kembali lagi kita dengan 3 orang tamu kita dan perbincangan pada pagi hari ini cukup seru ya, walaupun siap menang dan siap kalah. Tadi kan kita sudah lihat tayangan bahwa Ibu Megawati sempat menolak untuk menandatangani prasasti kampanye damai ini. Kenapa? Sebetulnya Feni, Ibu Megawati itu acaranya luar biasa banyaknya. Jadi kalau hanya penandatanganan beliau tidak sempat, itu kan artinya banyak pekerjaan untuk bangsa dan negara ini yang memang sudah disusun jauh sebelumnya yang lebih penting. Tetapi bukan hanya seremoni atau upacara, bagaimana ketika masa kemudian marah, Ibu Mega bisa menenangkan. Lalu itu merupakan contoh bagi bangsa ini sebetulnya. Mana bisa menenangkan masa yang begitu, yang tidak mendengar kepada siapapun kecuali kepada Ibu Mega, dan itu sudah dibuktikan berkali. Jadi ini dianggap istilahnya ini hanya sebagai seremonial yang istilahnya bukan ansi itu sebenarnya, tapi kenyataan bagaimana menyikapinya. Realitas sih aja. Tangan maka dia pasti yang paling betul niatnya. Baik. Jangan hanya sebatas itu Baik, saja. kalau Mas Ima bagaimana melihatnya ini? Ya, saya dan lain karena Irma ini teman saya sangat mendorong munculnya fakta integritas misalnya, dan dia saya ingat betul bagaimana mendorong orang menangani fakta-fakta integritas itu juga seremonial sebetulnya, tapi ini hanya simbolik. Nah oleh karena itu kalau sempat
Bu Mega itu menandatangani lebih baik gitu. Tapi kalau nggak sempat ya boleh buat gitu. Oleh karena itu untuk ke depan saya kira pejabat-pejabat negeri ini, anggota DPR, ada kontrak sosial dan kontrak sosial itu tekad. Saya kira cari waktu. Cari Supaya waktu untuk itu menandatangani. Jadi menandatangani paling tidak itu adalah simbol atau meyakinkan masyarakat bahwa ini dan meyakinkan sudah diri sendiri Iya. karena impact yang kita harapkan itu adalah dengan kita melakukan penandatanganan. Kita mempunyai dokumen bahwa saya mensupport gerakan ini dan itu menguatkan tekad gitu. Itu kira-kira gitu Bulatan tekad seperti itu. tujuannya penandatanganan. Kalau sempat pasti Ibu Mega mau. Oke, jadi ini hanya Iya. masalah tidak sempat saja. Nah, sekarang kita bicara tadi sudah kita melakukan pemilihan umum ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh masing-masing tim sukses ini? Mungkin dari Pak Sahar dulu. Ya, kita memang dalam pemungutan suara ini persiapkan lebih dari 1 juta saksi. Oh, 1 juta saksi ya? Lebih dari 1 juta saksi. Memang saksinya sendiri secara formal atau saksi utama itu hampir 600.000. Iya. Tapi supaya juga jalannya perhitungan suara, kemudian pemindahan kotak suara dari TPS ke PPS itu juga nanti bisa berlangsung secara jujur, maka juga ada yang mengawal. Dan kami berharap semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu bisa bersikap jujur, bisa bersikap adil. Jadi ini Karena benar. suara rakyat ini harus dihargai secara benar-benar. Jadi proses ini memang nanti akan diperhatikan betul ya jalannya supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan. Nah, kalau dari tim Ibu Mega dan Pak Hasim bagaimana? Biasa saja ada 2 orang saksi di tiap-tiap TPS. Undangan belajar sudah punya mengawasi juga yang sebetulnya terjadi kecurangan, maka ada koridor untuk menyelesaikan itu secara hukum dan politik. Ada Mahkamah Konstitusi seperti yang dilakukan oleh Pak Wiranto pada waktu pemilu putaran pertama. Jadi ada ruang yang disediakan untuk itu. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa itu pasti curang. Lalu nanti kalau kalah akan diklaim sebagai karena kami dicurangi. Itu yang tidak sehat ya. Kita harus memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga yang memang ditugaskan dan sudah kita percayai untuk melakukan itu. Jadi memang ini juga sebuah janji ya bahwa kalau jadi melihat kecurangan bahwa nanti yang akan dipakai betul-betul sesuai prosedur. Ada koridornya, ada tempat untuk menyelesaikan kerusuhan horizontal pun yang dikhawatirkan. Ya, silakan. Dan harapan saya kecurangan itu walaupun saya prediksi pasti akan ada, tapi tidak signifikan. Kalau itu sangat signifikan, ya, itu yang menjadi. Terus kemudian keputusannya berbeda dari harapan, hasilnya, gitu, itu juga bisa menimbulkan kegawatan. Sekarang Bu Irma bisa yang begitu signifikan dan pergi ke Mahkamah Konstitusi dan ternyata kalah juga. Nah, gitu. Jadi yang penting ini jangan sampai belum tentu juga. Jangan sampai ada kecurangan. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Itu semua sepakat ya. Jadi para saksi itu diberikan kesempatan dari tiap-tiap partai untuk menempatkan. Juga kan kalau kita lihat Panwaslu bisa membongkar yang dan dipercaya masyarakat. Satu hal
Nah, oleh karena itu memang kita berniat untuk mewujudkan pemilu adil. Itu dulu Dan diwujudkan. kalau ya itu yang menjadi Dan ini bukan ya, ini kemungkinan yang kenapa terjadi seperti itu. dan bagaimana cara Kalau menenangkan? memang itu adalah satu kekeliruan yang dilakukan oleh unsur kami, saya kira SBY akan tampil dan meyakinkan untuk tidak melakukan yang sifatnya anarkis. Jadi Kalau ini- toh juga ada melalui mekanisme Enggak pun nanti walaupun pihak dari tasis Ya. ini keamanan turut mengantisipasi itu ya. dan figur kepemimpinan lagi-lagi yang di sini akan berbicara. Ya. Kalau dari Mbak Irma bagaimana? Iya, saya percaya bahwa kita bukan hanya bicara akan, tetapi pemilu yang aman dan juga tanpa pertumbuhan darah dan jujur relatif bersih dan tidak ada kerusuhan itu sudah terjadi ya kan. Dan kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya bangga karena kita bisa melakukan itu tanpa kerusuhan, tanpa pertumpahan darah. Lalu mengenai dicurangi dalam artian yang sudah terjadi ketika Megawati tidak diangkat sebagai presiden. Seharusnya pemenang maka waktu itu tidak puas. setuju dan tidak sepakat dengan itu. Tetapi Ibu Mega bahwa tidak ada kekerasan yang bisa betul-betul kan saya masih itu yang menjadi penenang yang paling ampuh bagi massa. Jadi istilahnya ini masih juga sudah siap segala kemungkinan ya, apapun yang terjadi, istilahnya walaupun mungkin terjadi kecurangan entah itu dari pihak lawan atau pihak ketiga ya untuk menghadapi. Insya Allah. Ya. Ibu Mega itu anti kekerasan. Baik. Itu yang patut diingat. Baik, Jadi silakan. salah satu yang juga bisa memicu kekerasan atau kemarahan itu juga kalau ketidaksempurnaan dari sistem. Ya. Yang dulu ya kan memilih presiden dan wakil presiden adalah melalui MPR. Ya. Ya. Walaupun tadi dikatakan bahwa suara terbanyak adalah Ibu Mega, tapi sistemnya pada saat itu Tidak adalah mendukung. anggota MPR lah yang memilih sehingga ada distorsi. Ya. Nah, makanya karena kalah pada saat itu ada satu pendapat bahwa loh kenapa kok pemenang pemilu terbanyak Tidak langsung paling otomatis banyak kok jadi nggak presiden. otomatis, tapi memang sistemnya pada saat itu Tapi seperti kan itu. rakyat tidak mengerti kadang-kadang Nah, sistem justru itu. ya kan, Tapi memang. nah, sekarang sudah diperbaiki bahwa pemilihan itu langsung. Nah, tapi celah-celah kemungkinan terjadi kecurangan, misalnya perhitungan yang tidak tidak dilakukan tidak secara wajar, ya, tidak sebenarnya. Terus juga kemungkinan ada alat-alat mendasar, misalnya kertas suara yang Atau tidak tinta sempurna. itu tadi yang tidak Atau sempurna. Nah, hal-hal itu seluruh perangkat-perangkat itu menjadi bagian penting agar tidak terjadi pertentangan, percekcokan gitu. Nah, Masalah oleh karena- teknis ya Imam. masalah teknis. Nah, Baik. tapi sesudah itu semua bisa dilakukan. Nah, harapan kita kalau hal-hal kecil seperti itu, mudah-mudahan seluruh kandidat ini, ya pendukung-pendukungnya ini bisa memberikan ruang untuk melakukan dialog. Tapi kalau yang saya khawatir, kalau itu secara sengaja dilakukan kecurangan, nah itu menjadi semakin sulit. Iya. Nah, oleh karena itu jangan dilakukan karena ini masih berjalan nih saat ini perhitungan-perhitungan ya. Kedua belah pihak harus menahan diri, Baik. jangan sampai mengakali apa Itu yang 2 Yang minggu lain. kira-kira Baik, ya. baik. Prediksinya berapa lama sih, Mam? kita tidak 2 tahu. minggu ya. Yang paling mari yang Ya. paling utama itu adalah Ya, hasil ya. perhitungan pada masing-masing tingkat itu Ya. secara terbuka Ya. diumumkan Dan Baik. dari di TPS, di per juga TPS harus terbuka. bisa dicek. Ya. Ya. Ini adalah Jadi makanya fungsi penuh saksi-saksi dengan ya. saksi-saksi ini juga harus supaya berfungsi dengan sebaik-baiknya dan juga partisipasi. Sayang sekali waktu banyak dan supaya semua bisa berjalan dengan benar-benar jujur, Damai. damai, Amin. sehingga kita juga sebagai masyarakat bisa terus membangun Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Setelah ini Anda jangan kemana-mana karena Perempuan dan Pemilu masih akan segera kembali.